Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika Septiawan Sani, NPM 20101030770 dari Prodi Manajemen. Akan memaparkan sedikit mengenai penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul Pengaruh Country of Origin Perception, Social Media Marketing, dan Physical Environment terhadap Brand Equity. Studi pada lokal brand maternal disaster di Jawa Tengah. Yang mana saya melakukan ini untuk pemenuhan tugas seminar pemasaran yang diampu oleh Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu. Dan kita akan lanjut pada topik selanjutnya yaitu mengenai fenomena yang mana berangkat dari adanya uh, pandemi COVID-19 yang mana berdampak juga pada adanya lockdown dan juga pembatasan sosial yang mana telah menekankan perlunya adanya digitalisasi pada industri, pada seluruh rantai nilai pada industri mode, yang mana industri mode harus siap untuk pemenuhan permintaan konsumen, yang mana akan terus adanya peningkatan permintaan pada industri ini. Kemudian transformasi digital berpengaruh terhadap globalisasi serta transformasi pada ekonomi masyarakat di industri mode khususnya, yang mana mengubah pasar dan praktik konsumsi konsumen. Sebagian besar dari konsumen melakukan pembelian pada mode tentunya tidak impulsif, dan itu juga berkaitan dengan preferensi konsumen melalui pencarian, melalui dari bahan baku, kualitas, harga, dan juga nilai merek, yang mana mereka semakin bergantung pada pendapat konsumen lain untuk konsumsi mode. Kemudian dari sudut pandang sinkronis, mode telah mengambil peran sentral pada industri manufaktur, yang mana menjadi industri manufaktur terbesar nomor 3 setelah sektor elektronik dan juga otomotif menurut Karlsman et al. 2016. Kemudian pada grafik, data grafik sebelah kiri, yang pertama itu mengenai kondisi ekonomi global pada industri fashion, yang mana perdagangan global sedang bergeser karena ekonomi-ekonomi utama melakukan diversifikasi dan juga pengadaan barang dari negara-negara yang memiliki keselarasan politik yang baik. Kemudian hal ini semakin cepat terjadi di industri mode mungkin pada tahun 2025 karena meningkatnya biaya, kebijakan perdagangan yang terus berkembang, dan juga target yang berlanjutan yang mengakibatkan adanya kemungkinan akan mengadakan upaya diversifikasi sumber daya ke negara Asia yang meletakkan dasar-dasar untuk melakukan shoring. Kemudian saja di sini ada data mengenai 63 eksekutif mode percaya pada negara-negara di wilayah APAC atau ASEAN Pasifik itu memiliki prospek yang pertumbuhan yang menjanjikan pada tahun 2025 ke depan. Kemudian di sini ada dari sudut pandang konsumen, yang mana pembeli mode mulai kewalahan dengan banyaknya pilihan yang berdampak negatif pada adanya tingkat keterlibatan dan konversi mereka dengan merek, yang mana saat ini penggunaan fitur AI juga dilakukan konsumen untuk mencari relevansi mereka dengan merek. Kemudian data selanjutnya yaitu merek-merek fashion biasanya berfokus pada kaum muda saja, yang mana pada tahun 2025 mereka mungkin akan kewalahan untuk meningkatkan penjualan yang apabila hanya berfokus pada sektor kaum muda saja. Kemudian ada value shift, ya ini sebesar 70% konsumen berencana untuk terus belanja atau belanja di outlet atau pengecer dengan harga
dan akan diskon selama 12 bulan ke depan, meskipun mereka memiliki pendapatan lebih untuk melakukan konsumsi lebih dari itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada data dari BPS, yaitu ekspor pakaian jadi dari tekstil menurut negara tujuan, yang mana fenomena ini di Indonesia, dari banyak negara tujuan ekspor Indonesia, Amerika Serikat menjadi pangsa terbesar bagi ekspor pakaian jadi, eh, dengan tren peningkatan sekitar 3% pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Dan besarnya konsumsi pakaian di pasar Amerika Serikat tentunya memiliki latar belakang karena ada banyaknya tren dan juga subkultur yang sangat majemuk. Dan belakangan ini brand fashion dengan gaya khas pakaian jalanan atau yang biasa disebut dengan streetwear kian menjamur di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Menurut Faisal 2018, sebagai bagian dari industri mode, industri pakaian jalanan ini juga telah mengalami ketidakpastian ekonomi dan kesulitan operasional yang sama seperti industri mode pada global secara umum. Integrasi penjualan dan juga rilisan produk secara khusus telah ditetapkan untuk mendapatkan pendapatan pada merek streetwear atau pakaian jalanan ini, yang mana banyak diantaranya dimiliki oleh secara independen. Kemudian maternal disaster itu merupakan salah satu, sebagai objek penelitian ini, maternal disaster itu merupakan salah satu streetwear lokal Indonesia yang mana dapat sustain, yang berdiri pada tahun 2003, yang mana ini merupakan brand yang menarik untuk dikulik dan dijadikan untuk sebagai objek penelitian. Kemudian urgensi pada penelitian ini yaitu karena adanya fenomena pertumbuhan fashion streetwear di Indonesia yang memiliki tren dilihat dari semakin banyaknya uh, pengusaha lokal yang menciptakan brand-brand yang berjadikan streetwear, kemudian akan menghadapi persaingan yang mana banyaknya brand-brand streetwear yang mulai bermunculan di industri lokal Indonesia, yang mana akan menciptakan tantangan pada hubungan jangka panjang yang akan mendesak pada penjualan pada akhirnya. Kemudian urgensi lainnya yaitu adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, yang mana menunjukkan bahwa variabel country of origin perception, social media marketing, dan juga physical environment terhadap brand equity itu perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini berdasarkan tingkat relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang mana di sini ada, pertama ada penelitian dari Gazebul, Jiasian S. Abersia, dan Mahyari HK tahun 2018 yang berjudul An Examination of the Interplay Between Country of Origin, Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intention Towards Global Fashion Brand. Pada hasil dari penelitian ini, merek dapat memperoleh keuntungan melalui asosiasi yang ada di benak konsumen mengenai country of origin merek, dan keuntungan ini dapat meningkatkan ekuitas merek mereka. Kemudian penelitian selanjutnya yang berjudul The Influence of Social Media on Purchase Intention, The Mediating Role of Brand Equity, yang mana penelitinya adalah Muhammad Majid, Martin Wusu Anas, dan Adu Answer Arsmon pada tahun 2021. Hasil penelitian ini adanya penekanan kuat pada cara bisnis menghubungkan pelanggan mereka secara daring menghasilkan interaksi positif atau negatif yang mempengaruhi ekuitas merek mereka. Kemudian penelitian selanjutnya ada Enhancing Store Brand, berjudul Enhancing Store Brand Equity Through Creation Quality in the Retailing Industry, Evidence from Vietnam. Penelitinya yaitu Min Dui Pho dan Si Van Nguyen tahun 2022, yang mana hasil penelitian ini adanya kualitas hubungan ditemukan dapat meningkatkan ekuitas merek toko di pasar retail Vietnam. Kemudian penelitian selanjutnya ada berjudul A Demand Forecasting Model Leveraging Machine Learning to Decode Customer Preference for New Fashion Product.
yang mana penelitinya itu S. Anita dan L. Nilagandan tahun 2024. Yang mana hasil penelitian ini yaitu peramalan permintaan yang akurat sangat penting bagi industri mode, yang mana untuk mengoptimalkan keuntungan dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kelima ada penelitian yang berjudul Understanding Fashion Consumption in the Network Society, Multidisciplinary Approach. Penelitiannya yaitu Romano Ando, Fabio Corsini, Bianca Terracciano, dan Giulia Rossi tahun 2019. Yang hasil dari penelitian ini yaitu adanya skenario baru konsumsi mode di mana konsumen akan sadar penuh sudah berinteraksi dengan konten yang dibuat oleh konsumen lain yang dapat menjadikan pencitraan yang dimediasi serta strategi konten yang dihasilkan konsumen lain. Kemudian selanjutnya pada penelitian yang berjudul The Influence of Social Media Marketing on Consumer Based Brand Equity, Brand Loyalty, and Mediation by Brand Experience on Fashion Brand Clothing in Indonesia. Ini penelitian lokal yang diteliti oleh Dimas Aditya Saputra dan Kurniawati tahun 2023. Yang mana hasilnya adanya inisiatif pemasaran media sosial berdampak pada ekuitas merek berbasis konsumen. Kemudian yang ketujuh ada penelitian yang berjudul Brand Equity dan Analysis for Fashion Brand tahun 2001 hingga 2021. Penelitinya itu Kamran Siddiq tahun 2022. Hasilnya yaitu dua temuan kecil, termasuk munculnya Perancis sebagai pusat merek mode global dengan lonjakan ekuitas merek baru-baru ini dan telah menampung lebih banyak merek mode daripada negara lain. Demikian pula Eropa telah membuktikan dominasinya dalam industri mode atas Amerika Serikat. Kemudian yang ke-8 ada penelitian berjudul Analisis Praktik Sustainable Fashion pada Brand Sejauh Mata Memandang yang diteliti oleh Tiara Larissa dan Bintan Titisari pada tahun 2022. Hasilnya yaitu praktik sustainable fashion di Indonesia dapat sangat tergantung terhadap aspek kultural dan estetik, di mana dua aspek ini menjadi pengaruh yang penting bagi terlaksananya tiga aspek utama sustainable practice, yaitu environmental, sosial, dan ekonomi. Dan yang ke-9 ada penelitian yang berjudul Streetwear sebagai identitas budaya masyarakat urban, yaitu studi deskriptif kualitatif identitas budaya pada remaja pengguna streetwear di kota Surabaya. Diteliti oleh Fadil Al-Faisal pada tahun 2019. Yang mana hasil penelitian ini yaitu penggunaan berbagai produk pada kategori fashion streetwear itu sebagai gaya keseharian responden, yang mana merupakan suatu bentuk representasi budaya dan identitas dengan juga status sebagai masyarakat urban. Kemudian yang ke-10 ada penelitian yang berjudul Social Media Marketing Strategis dan Implementasinya dalam Mempromosikan Industri Pakaian Lokal, yang mana diteliti oleh Antegar Hadindi Aji, Kidun Sida Putar, dan Sri Vanda Yuli. Pada tahun 2022, hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa social media marketing activities berdampak positif dan signifikan terhadap adanya peningkatan brand awareness dan brand image pada industri pakaian lokal yang ditawarkan. Semakin tinggi brand awareness dan brand image suatu produk, maka brand equity dan consumer purchasing intention juga akan meningkat. Kemudian selanjutnya ada penelitian yang berjudul For Us By Us Innovating 90s Streetwear Brand for Today Fashion Industry. Penelitiannya itu Dominic Haywood, PS, pada tahun 2020. Hasilnya yaitu kelayakan merek streetwear akan dinyatakan dengan meneliti sejarah dan juga keadaan terkini merek, relevansi budaya, serta kekuatan dan kelemahannya dengan mengikuti analisis industri dan merek, standar untuk pengalaman berbelanja yang diinginkan, penyelidikan tren terkini, dan juga penelitian pengalaman pengguna. Kemudian yang ke-12 ada judul penelitian yaitu Trend Fashion Merek Lokal Antara Gaya Hidup dan Representasi Nasionalisme di Kalangan Mahasiswa
Universitas Negeri Semarang yang diteliti oleh Bayusar dan Chandra Pradana dan Atika Wijaya pada tahun 2023. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan fashion merek lokal merupakan bentuk representasi nasionalisme terhadap tanah air, dan responden merepresentasikan nasionalisme dengan cara menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang ke-13 ada judul penelitian pemanfaatan digital marketing dan dalam membangun brand awareness brand fashion streetwear urban Inc. yang mana diteliti oleh Muhammad Rizky Pamadianto pada tahun 2022. Hasil penelitian ini yaitu pemanfaatan digital marketing dalam membangun brand awareness urban Inc. dapat disimpulkan bahwa brand awareness itu berpengaruh terhadap minat konsumen. Dan yang ke-14 ada penelitian yang berjudul The Impact of Brand Value on Brand Competitiveness, yaitu peneliti Suraksha Gupta, David Galliard, John Ruder, dan Pantera Forut pada tahun 2020. Hasilnya yaitu nilai merek yang diciptakan pelanggan pelanggan bisnis secara tidak langsung meningkatkan daya saing mereka melalui pemasaran atau orientasi, meskipun tidak secara langsung. Selain itu, diferensiasi secara langsung dan positif mempengaruhi daya saing merek eh, dalam membangun ekuitas merek. Kemudian yang ke-15 ada penelitian yang berjudul nilai-nilai subkultur dalam merek maternal disaster yang diteliti oleh Randi Pandita Bastari, Ida Rasnadi, dan juga Wahyu Rugito pada tahun 2021. Yang mana hasilnya adalah otentisitas otentisitas dari merek itu akan membangun citra dari merek dan perlahan akan menimbulkan asosiasi dalam bentuk khalayak yang diawali dengan membangun komunitas dan juga lingkungannya sendiri. Kemudian banyak ada kriteria sampel yang mana peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi karena keterbatasannya dalam mempelajari seluruh populasi yang ada menurut Sugiono 2012. Yang mana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah penggunaan merek pakaian maternal disaster di Jawa Tengah, yang mana sampel tersebut ditentukan berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria yang lebih spesifik sebagai berikut. Pertama yaitu responden berusia antara 17 hingga 43 tahun, kemudian responden merupakan pria atau wanita, selanjutnya responden berdomisili di Jawa Tengah, selanjutnya responden memiliki pengetahuan mengenai merek maternal disaster, kemudian responden pernah memakai atau melakukan pembelian produk dari maternal disaster. Selanjutnya yaitu ada penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saliani dan Pratono 2019, Sen dan Wang 2017, dan Pool et al. 2018 menyatakan bahwa variabel country of origin memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand equity. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sen et al. Tahun 2021 menyatakan country of origin tidak memiliki pengaruh terhadap brand equity. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Haudi et al. Tahun 2022, Syaputra dan Kurniawati tahun 2023, dan Destiana tahun 2022 menyatakan bahwa variabel social media marketing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand equity. Namun penelitian yang dilakukan oleh Majid et al. Tahun 2021 menyatakan social media marketing memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap brand equity. Kemudian selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Jelinek tahun 2018, Kopi Visto dan Matila tahun 2018, dan Fu dan Nguyen pada tahun 2022 menyatakan bahwa variabel physical environment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap brand equity. Namun penelitian yang dilakukan oleh Vessi dan Buckley tahun 2016 menyatakan physical environment memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap brand equity. Kemudian meskipun banyak penelitian terkait brand equity, namun masih jarang yang mengkaji variabel country of origin perception, social media marketing, dan juga physical environment terhadap brand equity, khususnya pada objek industri pakaian merek lokal. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah, yang mana berdasarkan latar belakang dan juga data-data yang ada, film yang ada, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama,
terdapat kesenjangan hasil penelitian sebelumnya terkait variabel country of origin perception terhadap brand equity. Yang kedua, terdapat kesenjangan hasil penelitian sebelumnya terkait variabel social media marketing terhadap brand equity. Kemudian yang ketiga, terdapat kesenjangan hasil penelitian sebelumnya terkait variabel physical environment terhadap brand equity. Dan pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh country of origin perception terhadap brand equity produk bagian material disaster di Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana pengaruh sosial media marketing terhadap brand equity produk bagian material disaster di Jawa Tengah. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh physical environment terhadap brand equity produk bagian material disaster di Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang lain yaitu pertama untuk menganalisis pengaruh country of origin perception terhadap brand equity produk bagian material disaster di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua untuk menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap brand equity produk bagian material disaster Jawa Tengah. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh physical environment terhadap brand equity bagian produk bagian material disaster di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu teori dan juga tinjauan pustaka, yang mana peneliti menggunakan teori self-congruity yang dibuat oleh Sirki et al. Pada tahun 2000, yang mana menjelaskan bagaimana konsumen memilih merek yang konsisten dengan konsep diri mereka. Ini relevan untuk penelitian tentang loyalitas merek, ekuitas merek, dan juga perilaku pembelian ulang. Teori self-congruity dari Sirki menyatakan bahwa keputusan pemilihan dan preferensi konsumen sangat dipengaruhi oleh sejauh mana citra diri mereka sesuai dengan citra yang ditampilkan oleh merek atau produk. Kesesuaian ini menciptakan hubungan emosional yang kuat antara konsumen dan merek, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekuitas dan juga loyalitas merek. Kemudian relevansinya yaitu pada persepsi negara asal atau country of origin dalam konteks konsumen. Jika merasa bahwa produk atau merek tertentu berasal dari negara yang mereka anggap selaras dengan citra diri mereka, maka konsumen cenderung memiliki preferensi yang lebih besar terhadap produk tersebut. Kemudian pada pemasaran sosial media dapat membantu merek untuk menampilkan nilai-nilai atau gaya hidup yang sesuai dengan keinginan atau persepsi diri konsumen. Maka konsumen akan merasa terkoneksi emosional dan psikologis dengan merek tersebut. Kemudian lingkungan fisik toko mencakup elemen-elemen seperti desain toko, suasana pencahayaan, interaksi dengan staff, yang semuanya itu bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek dan kesesuaian dengan identitas mereka. Yang mana menciptakan pengalaman yang berkontribusi juga terhadap pada penciptaan ekuitas merek yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional, yang mana country of origin perception sebagai X1 yaitu merupakan persepsi konsumen mengenai country of origin suatu merek atau negara asal suatu merek, yang mana indikatornya ada kualitas produk, harga, variasi produk, dan juga lokasi. Kemudian ada social media marketing sebagai X2, yang mana definisinya yaitu bentuk pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan hal yang berpartisipasi di sosial media tersebut. Kemudian indikatornya ada entertainment, interaction, kemudian trendiness, kemudian ada customization. Kemudian ada physical environment sebagai X3, yang mana lingkungan fisik yang berfungsi sebagai pendukung pada suatu pelayanan jasa. Yang mana indikatornya ada layout accessibility, facility aesthetic, kemudian ada sitting comfort, kemudian ada electronic equipment, kemudian ada facility cleanliness. Kemudian ada brand equity sebagai Y. Brand equity sendiri adalah kekuatan merek yang mempersepsikan keistimewaan suatu merek dibandingkan dengan merek lain yang ada di minat konsumen. Yang mana indikatornya ada standar merek, citra merek, kemudian ada persepsi kualitas dan juga loyalitas merek. Kemudian ada kerangka teori, teori distribution sebagai berikut, yaitu ada country of origin perception sebagai X1, social media marketing sebagai X2, kemudian physical environment sebagai X3, yang mana membentuk sebuah hipotesis, yaitu ada tiga hipotesis, yaitu hubungan X1 dengan brand equity sebagai menjadi hipotesis 1,
kemudian sosial media marketing S2 terhadap Y menjadi H2, kemudian physical environment sebagai X3, hubungannya terhadap Y menjadi S3. Kerangka teoritis ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang berdasarkan referensi dan penelitian sebelumnya, dengan brand equity dipengaruhi oleh media of origin perception, social media marketing, juga physical environment. Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu hasil country of origin perception berpengaruh terhadap brand equity, dan H2-nya social media marketing berpengaruh terhadap brand equity. Kemudian H3-nya yaitu physical environment berpengaruh terhadap brand equity. Dan selanjutnya ada metode penelitian dan teknik sampling, yang mana dalam pertama metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang datanya bersifat statistik demi menguji hipotesa yang telah ditetapkan menurut Sugiono 2017. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh country of origin perception, social media marketing, dan physical environment terhadap produk pemakaian lokal material disaster Jawa Tengah terhadap brand equity dan menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian ada teknik sampling, yaitu purpose sampling merupakan metode non-probability sampling yang mana akan digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiono 2017, purpose sampling adalah metode pengambilan sampel yang memperhitungkan kriteria maupun faktor tertentu. Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode ini karena peneliti percaya bahwa responden yang memiliki kriteria yang dimaksud sudah mengenal produk sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner kepada responden pengguna produk material disaster, yang mana dari hasil tersebut data dikumpulkan kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Kemudian pengumpulan data kuesioner yang telah diisi responden dilakukan melalui perantara media Google Form. Kemudian ada data sekunder dan penelitian ini bersumber dari studi melalui berbagai jurnal, artikel majalah pemasaran, artikel yang diambil dari internet, kemudian ada informasi yang diakses lewat official web serta sosial media dari material disaster itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.